Halo, ketemu lagi di channel Mas Nung Garas. Kali ini ada yang spesial di Skinner Auto Works karena di sore hari ini saya kedatangan tamu. Ini ada Pak Guntar dari Menzerna Pusat ya? Iya, Menzerna Indonesia. Pusat dari Menzerna Indonesia. Kemudian ini ada Mas Agi. Betul, Mas Agi. Mas Agi ini apa ya? Sharing sama saya ininya ya. Oh, siap. Kita Mas, bisa join. Mas Agi ini apa? Dealer resmi Menzerna untuk wilayah Jogja dan sekitarnya. Ya, dealer resmi. Jadi dia kalau teman-teman di Jogja cari Menzerna ya gudangnya ada di dia. Oke, siap. Pasti bisa membantu untuk kebutuhan detailing dari teman-teman semua. Ya, jadi semua bahan yang saya pakai ya sumbernya dari Mas Agi ya. Matur suwun Mas Nanu. Soalnya kalau saya lama nggak main ke dia di telepon Pak. Di telepon ya. Pasti dong. Rindu order. Kok lama nggak kesini? Kata kuncinya gitu pasti Mas. Iya. Kata kuncinya ya. Itu udah kode-kode keras itu. Kan saya padahal kalau kerja juga nggak belanja, kerja kan ada timnya. Saya kerja cuma ngomongin ada info baru nggak dari Menzerna Indonesia, trik-triknya gimana. Iya. Ya, Pak Guntar, saya ucapkan selamat datang. Iya, terima Ini kasih. terima kasih sudah berkenan mampir di Skinner Auto Works. Iya. Kemudian kami juga memakai produk-produk dari Menzerna seperti yang saya sering share di video-video Iya. yang sudah saya bikin di YouTube. Iya. Siapa tahu Pak, Iya. sore ini kita bisa sharing-sharing, Oh iya. Kulik bareng. ya ngulik-ngulik bareng, santai-santai ngobrol bareng mengenai produk Menzerna ini Iya. lebih dalam lagi Pak. Iya, Bentar ya. betul sekali Mas Nandung. Jadi sebetulnya saya sudah lama ingin ketemu sama Mas Nandung karena saya juga sudah lama melihat acara YouTube-nya Mas Nandung, terutama pada saat menjelaskan mengenai produk-produk Menzerna. Bahkan apa yang Mas Nandung sampaikan di dalam YouTube Mas Nandung itu menjadi bahan pembelajaran buat kami sendiri gitu, karena kami sendiri juga untuk produk Menzerna sendiri tidak hanya sekedar mendapatkan informasi dari sumber prinsipalnya di Jerman, namun justru banyak yang untuk aplikasi di lokal Indonesia yang dimana di Jerman itu kami tidak mendapatkan jawaban. Itu justru kami dapat jawabannya salah satu dari YouTube yang Mas Nandung sampaikan. Oh gitu. Ya, jadi oleh karena itu kami dari Menzerna Indonesia itu sangat-sangat berterima kasih atas informasi mengenai pemakaian produk Menzerna yang sudah Mas Nandung sampaikan melalui konten-konten YouTube Mas Nandung. Itu sangat membantu bahkan buat kami sendiri. Wah, luar biasa Pak. Itu sangat kami apresiasi. Oleh karena itu saya begitu lihat acara YouTube-nya Mas Nandung yang tiba-tiba saya melihat kalau ada sosok yang saya kenal ya Mas Agi, langsung saya telepon Mas Agi. Sosok misterius. Saya mau kenalan sama Mas Nandung. Kapan saya ke Jogja, tolong kenalin saya dong Mas. Saya memang udah lama pengen berhubungan dengan Mas Nandung, cuma kan nggak tahu mesti channel lewat mana gitu ya. Akhirnya kebetulan wah ada Mas Agi, makanya alhamdulillah di sore yang menyenangkan ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan kami juga bisa dapat informasi lebih banyak dari Mas Nandung, dan sebagai tanda apresiasi ini non sewu jangan dilihat nilainya Masnya, cuma ini adalah boleh dibilang ya apresiasi kami ke Terima Mas kasih. Nandung atas apa yang sudah Mas Nandung sampaikan melalui YouTube Mas Nandung untuk edukasi produk-produk Menzerna Mas. Terima kasih, Bisa Pak. bermanfaat. Saya terima ini oleh-olehnya. Pak, Terima ini kasih boleh sekali. saya buka? Oh silakan Ya. silakan. Ini Unboxing Mas Nanu. unboxing ya. Unboxing. Push. Kopi Menzerna. Lu punya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Ah. Spesial ini. Gedein dulu. Iya jadi Gimana apa, gedenya nih? Menzerna itu kan cenderung warnanya merah Mas. Ya. Jadi apa warnanya lebih ke merah dan putih. Kan Pak, logonya ini dia merah. ada produk baru ya? Jadi ini produk yang terus terang di Indonesia ini mungkin Mas Nano sendiri yang punya nih.
Oh ini Iya, spesial. Karena Luar ini biasa. mantap guys. super heavy cut compound Luar 300 biasa, tapi yang luar green biasa. line. Ini green line Green tapi line, 300. grade-nya ber- 300 ya. Ya, sementara yang beredar di sini itu super heavy cut compound 300 saja yang regular, tidak ada yang green line. Oh iya, ya saya taunya hanya 300 saja, tapi bukan yang green line. Bukan, hanya ini ya, khusus Mas Ini Nandung. dari Jerman dong. Dari Jerman langsung. Mantap. Keren. Kamu nggak punya ya? Nggak ada di toko. Ya, gue yang mutin dulu. Nanti siapa tahu bisa di Wah, terima kasih ini banyak sekali ada macam-macam kaos. Wah, terima kasih banyak, Pak. Iya, gitu Mas Nandung. Oke. Tadi dibilang kalau kan manajernya dari Jerman ya, Pak ya. Betul, betul sekali. Mas. Banyak input-input dari teman-teman di Indonesia Iya. atau teman-teman lokal mungkin dari negara-negara lain juga ada input. Ya, Mungkin karena Menzirna ini didesain di Jerman, betul. kemudian karakter-karakter cat mobil yang di Ya. Jerman pun juga mungkin berbeda ya Pak ya. Iya, iya betul. Jadi ya karena produk Benzena ini diproduksi di Jerman, di research and development juga di Jerman atau Eropa pada umumnya ya, otomatis mereka mengacu kepada karakter-karakter cat mobil-mobil Eropa. Eropa ya. Nah, sementara kita sama-sama tahu kalau karakter cat mobil Eropa itu vernisnya atau clear coatnya tuh sangat keras, Mas. Ya. Jadi memang dia didesain untuk menghadapi clear coat atau vernis yang sifatnya keras atau hard seperti itu. Ya. Ya, Oke, tapi bukan berarti Menzirna ini tidak bisa untuk soft paint, Pak. nah, jadi saya pun juga banyak mendapatkan informasi dari di luar bahwa Menzirna ini jika diaplikasikan ke produk cat yang kebetulan kebanyakan dari mobil-mobil buatan Jepang itu agak sulit diaplikasikan karena dia menjadi lebih lengket Ya. pada saat diaplikasi gitu ya. Nah, mungkin kalau diizinkan saya mau sedikit memberikan penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi. Gitu, Oh, Mas silakan Nando. Pak. Ini termasuk salah satu yang ditunggu dari Iya. teman-teman ini bagaimana sebenarnya Menzirna terhadap soft paint ini Pak. Oh, terima baik. kasih kalau mau di ini sekalian cocok nih Pak. Iya. Jadi pada saat kita melakukan cutting atau compounding terutama untuk permukaan cat pada saat kita melakukan pemolesan tahap awal itu yang harus dilakukan adalah antara obat dengan pad yang kita pakai harus cukup kasar untuk bisa melakukan pemotongan atau cutting permukaan vernis tersebut. Nah, khusus buat produk Benzirna ini, aplikasi kompon dengan pad itu akan menghasilkan panas yang sangat tinggi di permukaan cat. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok justru panas tinggi yang dibutuhkan? Karena memang mobil-mobil Eropa yang vernisnya keras itu butuh panas yang tinggi. Tujuannya supaya kita mungkin dulu pernah diajarin di sekolahan bahwa kalau terjadi panas kan akan memuai, Mas. Betul, betul. Mungkin ilustrasinya ini melunak ya. Nah, memuai itu mengakibatkan ikatan antar molekul dari vernis itu menjadi renggang, Ya, lebih renggang. oke. Nah, itu menjadi ya seperti tadi Mas Anu sampaikan, konotasinya dia akan menjadi lebih lunak. Nah, pada saat dia udah mulai melunak itulah tingkat kekasaran dari obat dan tingkat kekasaran dari pad ini akan melakukan kerjanya untuk potong, cutting. Nah, kenapa dia bisa menghasilkan panas tinggi? Karena partikel abrasif yang ada di dalam obat itu kasar. Kemudian partikel abrasif yang ada atau permukaan abrasif dari pad itu sendiri juga kasar, sehingga perpaduan keduanya itu menghasilkan gesekan atau friksi yang tinggi di permukaan cat, di mana gesekan atau friksi yang tinggi itu akan menghasilkan panas yang tinggi juga. Nah, untuk mobil Eropa tidak ada masalah karena memang itu dibutuhkan, Mas. Memang begitu yang Ya. diharapkan ya. Nah, celakanya mungkin sekitar 5 tahun belakangan ini di Indonesia, terutama untuk mobil-mobil buatan Jepang dan warna hitam gitu ya kebanyakan ya. Tidak semua mobil Jepang sih, tapi ada beberapa unit. Dan kebetulan unit itu yang paling banyak ada di pasar lah ya. Sehingga mewakili gitu. Itu terbuat dari vernis yang orang nyebutnya sih soft paint, Mas. Cuman kalau menurut saya lebih kepada yang sangat sensitif terhadap panas. Oh. Jadi pada saat
misalnya Menzerna kita pergunakan di permukaan cat yang sensitif terhadap panas tersebut, di mana kita melakukannya dengan cara yang sama seperti kita melakukan di permukaan cat mobil pada umumnya, misalnya obatnya, petnya, perputaran mesinnya, segala macam itu sama, maka panas yang tinggi yang timbul tersebut akan mengakibatkan permukaan pernis mobil-mobil tersebut akan mengembang dengan cepat. Ya. Kalau di mobil Eropa mengembangnya pelan-pelan. Ya. Tapi kalau di mobil-mobil yang tadi saya sampaikan itu, yang namanya soft paint lah kita sebut, dia akan mengembang dengan sangat cepat dengan panas yang timbul, sehingga dengan begitu cepatnya dia mengembang, pori-pori yang ada pun dari panas juga akan mengembang dengan cepat. Nah, cairan yang ada di dalam kompon tersebut, karena semua kompon pasti punya cairan, pasti punya polishing oil supaya dia bisa meluncur atau gliding di atas permukaan cat gitu ya Mas ya. Itu akan masuk ke pori. Sehingga yang tinggal di permukaan cat itu hanya tinggal endapannya aja yang sudah nggak punya cairan lagi. Yang itulah mengakibatkan terjadinya orang bilang lengket. Karena dia sudah tidak punya cairan yang membuat dia bisa glide lagi, bisa meluncur lagi Mas. Cairannya masuk ke pori. Cairannya masuk ke pori tersebut. Dan celakanya si obat itu jadi cairan yang masuk itu seperti menarik sebagian obat jadi membentuk seperti kayak akar gitulah. Jadi makin berat aja dia buat bergerak, yang orang bilang akhirnya keset dan lengket. Nah, itulah proses terjadinya kenapa kok produk Menzerna ini banyak dikeluhkan untuk jenis-jenis cat tertentu dia akan lengket. Jadi prosesnya seperti itu namanya. Oke. Mas, sorry nih, sebelumnya sama teman-teman sekalian, sorry banget, ini saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya harus balik lagi, kerja lagi, nguli lagi. Jadi mungkin kita ketemu lagi di lain kali. Thank you banget Mas Nano waktunya. Oh, ini mau Ke toko dulu Mas. Oh, Ke toko iya. dulu. Balik Oke. lagi, baik lagi. Oh ya, sampai ketemu lagi nanti Mas ya. Siap. Sukses. Dadah. Oke, Mas Aki. Nah, jadi dari penjelasan tadi Pak, sangat mudah dipahami ya. Jadi Ya. kenapa kok Menzerna tidak banyak tahu bagaimana triknya Iya, betul. pada saat dipakai ke permukaan soft paint tadi. Iya, karena di Jerman sendiri itu tidak ada yang namanya soft paint Mas. Jadi kalau kita konsul ke Jerman, soft paint itu apa gitu? Iya, betul. Mereka pun juga pada saat kita tanyakan, mereka juga bingung soft paint itu apa gitu. Namanya cat itu harusnya keras. Harusnya keras, Nggak bukan boleh empuk cat gitu. itu empuk katanya. Jadi mereka itu membuat Menzerna supaya, maaf ya ini bahasa saya, clear coat-nya itu dengan suhu yang dinaikkan tadi, Iya. dia akan lebih lunak sedikit, Iya, betul. sehingga lebih mudah untuk proses polesnya. Iya, untuk proses di cuttingnya atau Cuttingnya itu dipotongnya lebih mudah betul. mendapatkan tekstur yang diinginkan. Betul gitu. sekali Mas Nano. Tetapi dengan Betul. katakanlah ini di Indonesia ya, di Indonesia itu kan banyak sekali soft paint ya. Iya, betul. Soft Mas paint Nano. itu ya di brand-brand mobil yang laris pun banyak Iya, mengaplikasikan benar. soft paint. Betul sekali. Kebetulan Betul. karena saya juga punya bengkel body repair, Iya, iya. soft paint itu memang ini Pak, dari spek clear coat-nya sendiri Oh, begitu. beda Pak. Iya, iya. Saya iya, di iya. sini ada produk, ini saya sebut mereknya ya, Glasurit dari Jerman. Oh, oke. Saya pakai. Jadi itu tingkat kekerasannya baik, keras gitu ya. Iya, iya, Sehingga iya. nggak ada hasilnya itu soft paint nggak ada. Iya, iya, iya. Tapi betul. saya juga pernah mencoba produk-produk lain yang mungkin maaf tidak perlu saya sebutkan mereknya. Itu kalau keluar dari oven gitu, kita pencet dengan ujung kuku gitu misalnya Iya, Pak. Itu dia tidak sekeras yang glasurit tadi. Oh. Walaupun sudah kering sempurna. Oh, gitu. Nah itulah. Iya, 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 Jadi iya. mungkin kalau teman-teman detailer itu soft paint itu apa gitu ya. Memang itu karakter clear coat. Oke. Bahkan Iya, itu iya. dikembangkan Pak. Ada yang dengan mengembangkan soft paint tadi itu atau clear coat yang agak empuk tadi, ada yang mempunyai kemampuan self healing. Oh ya, saya pernah dengar masalah Ya, self-healing. ya, Iya, tapi iya, itu iya. tentunya sangat mahal. Tapi kalau soft paint yang murah-murah itu ya karena memang mutunya under biasanya. Kalau itu menurut saya. Ya, Tapi ya, ya, ya. Kembali ke Menzerna ini, Ya, Pak. ya, Pak. Menzerna ini saya sangat setuju kalau panasnya itu membuat permukaan
clear coat itu bisa jadi empuk lah gitu. Iya, iya. Cuman iya, empuknya seberapa tergantung dia hard paint atau soft paint gitu ya Pak iya, ya. betul sekali, Kalau Mas soft Anung. paint tentunya akan sangat empuk sehingga dia bisa menyerap pori-porinya kebuka, dia menyerap Cairan apa ya yang ada di cairan dalamnya. tertentu yang harusnya bisa buat licin, dia jadinya akan masuk. Iya, betul Yang sekali. kedua, kalau tidak hati-hati ya bisa habis itu karena kan terlalu empuk gitu ya. Iya, iya, Sehingga iya, iya. di video-video saya pernah kasih trik kalau teman-teman pakai Menzerna, karena memang Menzerna ini kan pernah saya info poles tuh nggak halus mahal gitu. Iya, Saya iya. sukanya ini on budget, Pak. Iya, betul. Tapi hasilnya luar biasa kan gitu. Iya, betul Nah, sekali Mas Anung. pengen pakai Menzerna di soft paint, saya selalu bilang pernah bilang di video-video saya dibantunya pakai air aja, Pak. Iya, iya betul Iya, sekali. Pak, ya? Betul sekali. Betul ya. Jadi kan seperti tadi yang sudah kita sampaikan, kalau dia kekurangan cairan tubuh, bukan merek ya Pak ya. Kalau dia kekurangan cairan, tidak ada cairan di atasnya, maka yang bisa kita lakukan adalah menambah cairan yang hilang tersebut. Iya. Logikanya seperti itu. Makanya bantuan spray air itu tujuannya untuk menambah Pelembapan. cairan yang hilang. Oke. Nah, sehingga endapan yang tadinya kering dengan diberikan cairan dia akan menjadi lembab kembali dan dia bisa menjadi licin kembali Licin lagi. untuk bisa kita lakukan pemolesan lagi Ya. gitu. Atau trik yang kedua yang sudah saya share juga, saya melakukan ini Pak. Misalnya di step 1, Iya, kita menggunakan Menzerna 1000. betul. Padnya biasanya saya menggunakan magnipad berwarna merah tua. Iya. Karena kalau magnipad step 1-nya merah tua Pak. Betul, iya, iya. Itu apa namanya terlalu panas ya. Kan Betul. kita harus selalu kontrol suhu ya. Iya, betul. Surface kontrol charge harus, suhu. oh ini kok Bener. speednya normal, Iya. saya tidak menggunakan power terlalu tinggi, Iya. tetapi kenapa suhunya cepat naik? Bener, Misalnya bener. begitu. Betul, Oh, betul, betul. ternyata ini soft paint. Iya, Misalnya begitu iya. ya Pak. Betul, betul, Itu seperti itu, Mas Nano. selain kita menambahkan air dengan spray yang harus merata gitu Iya, ya, percikan-percikan yang lembut iya. itu bisa ditrik Pak. Kalau ya mungkin koreksinya ya Pak. Iya. Itu saya mengganti padnya Menjadi yang satu step lebih lembut Pak. iya, betul sekali Mas Nano. Boleh ya, Pak, ya? Boleh. Jadi secara logika memang panas tinggi itu timbul karena gesekan yang tinggi. Ya. Gesekan yang tinggi timbul karena tingkat kekasaran yang tinggi. Ya. Makanya gimana caranya supaya panas itu bisa kita kontrol tidak terlalu tinggi? Ya antara lain dengan menurunkan tingkat gesekan. Ya. Nah, menurunkan tingkat gesekan berarti menurunkan tingkat kekasaran. Padnya tadi. Nah, tingkat kekasaran bisa turun dengan cara gimana? Kalau namanya komponnya sendiri kan tingkat kekasarannya udah nggak bisa turun Mas. Dia kan Ya. memang udah punya standarnya lah ya. Katakanlah ini ya. Katakan 1000, dia tingkat kekasarannya tuh 9 dari skala 10. Ini ada skalanya nih. Iya. 9. Iya, dia udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya ini paling kasar gitu. Iya, gitu. Jadi caranya ya gimana? Salah satunya adalah dari padnya sendiri. Oke. Kita turunkan tingkat kekasarannya menjadi yang tadinya kita pakai memang pad yang tadi Mas Nano sampaikan pad paling kasar Oke. menjadi pad yang biasa dipakai mungkin untuk polishing yang lebih halus. Ya. Sehingga friksi yang timbul di atas permukaan cat tidak akan setinggi seperti kalau kita pakai pad yang kasar. Ya. Itu salah satu cara yang memang betul Mas seperti itu. Oke, oke. Atau dibalik, misalnya obatnya yang turun level menjadi yang medium cut. Ini dong. Contohnya ya misalnya medium cut. Ini Jadi 2400. ya tingkat kekasaran obatnya yang kita turunkan. Ini tidak seabrasif. Tidak seabrasif 1000. Karena ini cuman 5 dari 10. daya cutnya hanya 5 dari 10 Iya, kan? betul. Setengah ya. Setengah. Ini daya cutnya di bawahnya yang 1000. 1000. Sehingga kalau masih mau pakai pad yang merah tua tadi, ini Ya, kita itu masih ngomongin pad betul. magnipad ya Pak. Heeh. Itu ada dua cara ya. Betul. Turunin grade Grade padnya atau nurunin grade obatnya. Pilih salah satu. Iya, betul sekali Mas Nano. Tapi itu kuncinya kan di aplikator ya. Iya, betul. Iya, Detailernya. detailernya, betul. Misalnya kok masih terlalu panas atau catnya terlalu soft, ya boleh saja langsung kita lompat ke step 2 ya Pak. Bisa. Misalnya langsung 2400 Iya. dengan pad yang misalnya mau pad yang merah Kuning gitu. atau yang kuning misalnya. kuningan nomor 2-nya ya. Betul. biasanya Jadi ya. tergantung juga dari tingkat kekasaran dari tingkat kontaminasi atau defect dari permukaan cat. Ya. Bisa aja nggak usah pakai step 1,
langsung obatnya untuk yang polish, bahkan kalau perlu juga padnya untuk yang finish yang dipakai gitu. Jadi disesuaikan dengan karakter cat Iya. sama defeknya seperti apa. Betul sekali. Karena itu ujung-ujungnya jam terbang ya Pak. Betul. Jadi intinya sebetulnya gimana caranya ngatur supaya tingkat panas itu nggak terlalu tinggi itu aja. Ya. Dan Terutama itu di soft pin nih Pak. terutama di software ya itu bisa dengan cara tadi di spray air, mengganti kombinasi antara obat dengan pad, atau putaran mesinnya juga agak diturunkan ya karena putaran mesin juga pengaruh juga ke panas. Betul, Pak. Gerakan tangan kita juga mungkin lebih dipercepat karena makin lambat kan makin panas. Ya. Area kerja juga diperlebar karena makin kecil kan makin panas. Ya, Jadi kayak kalau gitu. lebar, misalnya di sini Ya. kita berpindahnya lebar, Nah, ini itu sudah mulai dingin ya, benar, Pak, ya. betul sekali, Beda Mas. banget kalau begitu, Ya. ini panas, Ya, panas, betul, panas, betul, panas gitu Mas ya. Anung, gitu ya. Oke, jadi sudah jelas sekali Ya. bagaimana cara cara memakai Iya. Menzerna di soft pin, Pak. Betul sekali, Mas Sangat Anung. jelas. Ya. Kemudian yang banyak teman-teman tanya itu mengenai debu, Pak. Debu. Ya, Oke. ini dari beberapa yang chattingan di komen itu, Ya, ya. yang paling sering saya perhatikan tuh kok Menzerna ini berdebu, terutama untuk grade awal Pak, grade 1 Oh iya, itu iya. banyak banget debunya. Baik. Sedangkan produk-produk terkini itu kan selalu jualannya ini dustless. Ah iya. Apa itu? Apa? Tidak ada Tidak ada debu, betul. Mungkin Menzerna kenapa kok bisa seperti itu atau Ya. mungkin penjelasannya Pak? Iya, jadi di Menzerna sendiri itu produk itu ada dua kategori, Mas. Yang dilihat dari partikel abrasif atau partikel. Jadi kan di dalam kita bicara mengenai obat untuk kompon lah step 1 ya, Mas. Ya. Di dalam kompon itu ada yang namanya partikel abrasif yang berperan untuk mengatur tingkat kekasaran dari obatnya sendiri. Nah, partikel abrasif itu di Menzerna itu ada dua jenis, Mas. Ada yang namanya makro abrasif teknologi. Nah, apa yang disebut dengan makro abrasif teknologi? Jadi makro abrasif teknologi itu adalah partikel abrasif yang ada di dalam kompon itu bentuknya besar dan kasar. Dan apabila kita aplikasikan di permukaan cat, dia akan tetap besar. Makanya daya potongnya tinggi, Mas. Makanya dia cepat sekali untuk menghilangkan defek kayak baret, kayak jamur lah atau water spot atau oksidasi itu dengan cepat. Karena partikelnya besar-besar dan kasar. Oke. Nah, hanya saja pada saat kita poles, itu lama-lama dia akan mengecil. Tapi pada saat dia mengecil, fungsinya nggak berubah, tetap sebagai kompon. Nah, begitu dia mulai habis, dia akan habis menjadi debu. Kering. Ya, menjadi mengering dan habis menjadi debu. Makanya kenapa apabila kompon yang kita sebut sebagai kompon murni dengan teknologi makro abrasif teknologi itu akan hancur habis menjadi debu. Nah, tapi memang debu itu tergantung dari produknya, ada yang debunya banyak, ada yang debunya dikit, tapi semua jenis kompon apapun itu mereknya selama dia terbuat dari makro abrasif teknologi di mana partikel abrasifnya gede-gede, itu pasti akan habisnya jadi debu. Oke. Gitu. Nah, kemudian ada kategori kedua. Kategori kedua yang kompon juga, tetapi teknologi abrasifnya itu bukan makro abrasif teknologi lagi, tapi diminishing makro abrasif teknologi atau DMAT atau DAT orang sebut. Yang dimaksud DAT atau DMAT itu adalah partikelnya yang besar ini kalau mengecil itu tidak dia akan berubah fungsi. Pada saat dia besar, dia akan berfungsi sebagai kompon. Begitu kita aplikasikan, dia akan pecah, Mas. Nah, pecah ini dia akan berubah fungsi menjadi polish. Oh, dual function. Iya. Begitu dia mengecil lagi, dia akan berubah menjadi finishing polish. Ini maksudnya bukan murni kompon. Kita nyebutnya nggak kompon murni, tapi kadang-kadang orang nyebutnya tuh compounding polish. Oh. Jadi kompon yang Compact bisa, kompon lah ya. Ya, kadang ada yang bilang seperti itu. Kompon yang bisa berfungsi sebagai polish. Nah, kompon jenis ini apabila habis dia nggak akan berubah jadi debu, tapi dia benar-benar habis sebagai finishing polish. Finishing polish itu biasanya jatuh-jatuhnya tuh seperti kayak ada minyaknya dikit lah.
jadi polishing oils yang fungsinya buat meratakan permukaan cat supaya lebih flat aja gitu. Dan polishing oils yang ada membuat warna tuh menjadi gloss. Makanya kenapa yang namanya kompon dengan teknologi DAT atau DMAT itu, selain dia mampu untuk menjadi kompon yang bersifat cutting atau bersihkan, dia juga mempunyai kemampuan buat langsung memberikan kilap atau gloss. Sementara kalau kompon murni nggak bisa berikan gloss maksimal karena dia memang Fungsinya hanya cutting aja. Kalaupun gloss juga kayak misalnya Mancena, skalanya cuma 3 dari 10. Nah sementara kalau produk dari Mancena kayak misalnya 400 ya, dengan skala potong 8, dia bisa memberikan tingkat kilap juga 8. Yang ini misalnya. Iya. Di sini kan Ini DMAT, Pak? DMAT. Oke, oh jadi ini compact compound. Jadi Iya. kalau bahasa saya di video-video yang udah tayang, ini saya multi kompon, Pak. Betul. Jadi di dalam sini ini seolah-olah ada beberapa kompon. Betul. Itu, Saya ingat banget waktu Mas Nanung di video Mas Nanung menyebutkan bahwa kompon seperti ini bisa berperan sebagai langkah pertama, iya. kedua dan ketiga. Saya ingat banget. Ini cara saya mengilustrasikan kepada teman-teman supaya mudah diserap gitu, betul. Pak. Jadi Karena, ini betul. ada step 1 ya. Betul, ya betul. Step satunya ini bisa jadi step satunya ini adalah ini. Iya. Ilustrasinya betul. gitu. Iya betul. Ini bunderannya ini besar. Betul. Step 2-nya ini ya ini 2400 ya. Cuma mungkin dia agak kecil. Tapi komposisinya itu sedikit atau Iya. butirannya lebih halus lagi Benar ya, Pak. sekali, betul Nah, sekali. yang ketiga mungkin ini gitu. Ketiga yang ini. Oh, mana? Ini ya. Iya. Oh iya. 3800 Iya, gitu. betul. Jadi dalam satu kompon Iya. 400 ini dia multi ya. Betul. Nah, bisa dilihat dari kalau misalnya 1000, dia hanya bulat aja cuma satu Mas ini. Iya. Tok, nggak ada Fungsinya lagi. ya step 1 aja. Ya, betul. Dan ini tadi Gitu. kalau saya makro Ini teknologi. makro abrasif teknologi. Ini kalau misalnya dicolek gitu terus dirasain, Iya. itu ada kayak pasir halusnya, Pak. Sedikit berasa. Sedikit sekali. Sedikit berasa. Sedikit Iya, betul. sekali. Jadi Iya. kalau orang peka Iya. itu bisa merasakan lah Betul, sedikit. betul sekali. Itu teknologi ya. Ya, itu teknologi seperti Teknologi itu. makro. Sehingga kalau itu dipakai, dia akan muncul panas, pastinya Ya, panas. Nanti dia akan kering itu menjadi debu. Betul sekali. Itu yang disebut orang kotor. Iya. Karena iya. itu memang fungsinya dia kompon. Iya, betul. Karena dia butirannya agak besar ya pasti Iya. sisanya akan seperti itu. Iya, betul sekali. Memang begitu ya. Memang begitu karakternya. Memang diciptakannya begitu. Betul sekali Mas Anung. Tapi kalau tidak suka, Iya. ya kan orang selera ya. Iya, Oh, kok betul. aku ngelap terus, Iya, terus. heeh. Bisa pakai yang multi kompon. Benar, benar Karena di sekali. sini juga ada kandungannya ini. Betul sekali. Oke. Oke, Pak. Oke. Oke. Ini tadi di awal sempat ngomongin green line, Pak. Green line, betul. Iya. Ini sama-sama 400 ya, Pak. Itu tadi saya sampaikan. 400 ini tapi green line performance compound, Pak. Ya, betul Mas Ini Anung. sama-sama 400, kandungannya juga sama. Iya. Ini dari 10 bar, Iya. daya cuttingnya 8. Ini dari 10 bar, daya Iya. cuttingnya 7,5. hampir 8 lah ya. Betul, betul. Tingkat glossnya juga lebih unggul yang bukan green line Bukan ya. green line, betul. Oke, Iya. hanya level 1 bar ya. Betul, betul. Ini betul. sebenarnya apa ini Pak? Yang 400 green line ini. Tapi green line nggak hanya 400 ya? Sebetulnya 300 pun ada green line-nya. Oke. Tetapi kita memang tidak masukkan ke Indonesia. Oke. Seperti yang tadi Mas Nanung terima itu mungkin hanya Mas Nanung yang pakai di sini. Wah, istimewa. Oke Pak, green Jadi- line-nya apa nih Pak? Jadi gini, di Eropa pada umumnya itu mereka sudah untuk segala jenis produk tuh mereka sudah apa ya istilahnya ramah lingkungan lah Mas. Oh. Gitu. Jadi kalau kita misalnya perhatikan di 400 tipe yang ini, itu kalau kita buka dan kita cium baunya itu akan masih ada tercium bau solvent. Oke. Jadi walaupun Mancena ini water base, tapi tetap aja dia ada solvent di dalamnya dan itu begitu kita cium itu masih terasa. Nah, misalnya mungkin Mas Nanung bisa bandingkan dengan baunya yang ini dibandingkan dengan yang ini. Oh ya jauh Pak. Ini masih terasa baunya. Nah, Iya. bukan berarti berbahaya buat kesehatan enggak, cuman
sebagai detailer yang setiap hari bersentuhan dengan aroma yang menyengat, tentu aja ya lama-kelamaan pastinya akan pengaruh lah dengan kesehatannya Pak. Nah makanya kenapa di Eropa sendiri orang sudah mulai ramah lingkungan, sehingga termasuk juga Menzerna menciptakan 400 yang green line. Arti kata solvent yang dipergunakan di 400 green line ini beda dengan yang di 400 biasa, dimana kalau di 400 ini aromanya nggak terlalu berasa, bahkan mungkin dibilang nggak ada aroma solvent sama sekali, sehingga lebih tidak apa ya, boleh dibilang lebih aman lah buat kesehatan kita. Lebih ke aplikatornya sebagai ya? aplikatornya. Nah, tentu aja selain itu solvent yang ada di dalam produk 400 green line ini tidak mudah menguap seperti yang ada di 400 yang reguler. Oh, itu. Sehingga seperti istilah Mas Nanung, kalau diaplikasikan dia punya playtime atau waktu yang lebih panjang atau lebih mulur lah gitu ya. oh, I see. Nah, oleh karena itu mungkin buat soft paint dia lebih sesuai karena Masuk ini. nggak gampang nguap, nggak seperti 400 yang reguler. Nah tentu saja perubahan komposisi solvent dan sebagainya itu memang sedikit mempengaruhi performance totalnya Mas. Makanya kenapa Turun sedikit ya? ya, karena dia playing time-nya lebih panjang sehingga kemampuan potongnya agak sedikit lebih turun. Karena kemampuan potongnya lebih turun, otomatis permukaannya pun yang di hasil akhir permukaannya juga tidak sehalus kalau kita pakai yang reguler, sehingga gloss yang timbul pun juga tidak setinggi kalau kita pakai yang reguler. Tetapi secara keseluruhan untuk kesehatan jangka panjang ini lebih aman. Ya. Begitu Mas Anggun. Oke, jadi kalau bahasa saya ya Pak, ini 400 ini lebih mulur. Lebih mulur itu kalau ini dengan bahasa saya itu kalau misalnya diratakan, dia tidak langsung keset gitu. Iya, betul. Tapi kalau diratakan dia bisa agak ditarik lebih panjang. Iya, seperti itu loh. Lebih licin gitu, teman-teman ya, lebih betul, licin. betul Sehingga sekali. ini berarti lebih bersahabat untuk soft paint ya. Betul sekali Mas Hanung. Ya kan, karena dia lebih licin. Iya. Dalam artian kalau kita menggunakan speed yang sama, itu material yang terserap atau yang menguap juga lebih sedikit. Lebih sedikit, betul. Karena Gitu dia ya. tidak lebih cepat menguap dibandingkan yang reguler. Ya, cuman ya itu sesuatu yang lebih licin sudah pasti daya potongnya lebih rendah dibandingkan yang lebih keset ya Pak. Iya, betul sekali. Jadi ini kalau yang lebih mengutamakan atau lebih punya rasa sabar, itu lebih bagus ya. Iya, karena lebih apa? Enak di hidung. Iya betul, nggak terlalu menyengat baunya gitu, lebih aman buat kesehatan. Oke. Iya. Green line kalau Green line. Jadi Menzerna ini lebih ke memfasilitasi atau mensupport teman-teman detailer supaya kalau memang kerjanya di situ dia akan lebih nyaman. Lebih nyaman dan lebih aman. Iya. Menurut saya lebih ke apresiasi Menzerna nih nyiptain kayak gini. Iya betul sekali untuk detailer ya. Iya betul Mas. Oke. Penjelasannya cukup menarik Pak ini. Satu lagi yang ditanya oleh teman-teman itu, kenapa sih kok nggak pakai pad yang dari Menzerna? Oh, jadi gitu. saya yang ditanya. Iya Pak. Kan pad Menzerna itu ada. Kebetulan saya agak kesulitan mencari di Jogja. Di Mas Agi juga kadang-kadang sedikit langsung laku gitu. Atau mungkin stoknya memang sedikit gitu. Tapi banyak dari teman-teman itu menanyakan kenapa kok tidak menggunakan pad dari Menzerna. Bahkan ada yang menanyakan seperti apa loh bentuknya. Gitu, warnanya gitu ya. Oh enggak Pak mungkin. Iya. Jadi gini. Maaf. Jadi di Menzerna itu mungkin juga di beberapa brand-brand yang boleh dibilang cukup dikenal, itu biasanya kalau menciptakan produk pemolesan itu ada sistemnya ya Mas. Sistem itu biasanya mencakup dari 3 hal, yaitu ada kompon, ada polish, dan ada proteksi atau wax gitu ya. Nah jadi itu direpresentasikan dalam bentuk langkah 1, langkah 2, langkah 3 pada umumnya seperti itu. Langkah 1 biasanya itu adalah kompon.
langkah 2 itu wax, polis, maaf, polis. Langkah 3 itu proteksi atau wax. Nah, cuma dengan kondisi produk saat ini, kadang polis ini dipecah lagi, Mas. Ada polis, ada finishing polis. Jadi kadang langkah itu menjadi 4. Kompon, polis, finishing polis, baru proteksi. Proteksi ini bisa wax, bisa sealant. Nah, di Menzena pun juga seperti itu, Mas. Dalam Menzena klasik atau basic, ada langkah pertama yaitu kompon. Contohnya adalah ACC 1000. Disebut 1000 karena di depannya itu ada angka 1 besar. Nih. Nah, ini 1. 1000. Berarti Ada ya. Berarti buat mereka yang mungkin tidak paham dengan bahasa yang ada di balik botol, dengan melihat kemasannya saja dia udah tahu bahwa oh ini pasti langkah pertama karena udah ada angka 1-nya gede di sini. Iya. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya polish atau medium cut polish, itu adalah langkah kedua. Di sini, Medium cut polisnya. ya, di sini ada angka 2 besar warnanya kuning. Ini sengaja digedein dan dikasih warna. Kasih warna supaya langsung orang lihat, oh angka 2 udah pastilah langkah yang kedua. Step gitu, 2. Step 2 gitu. Oke. Kemudian ada langkah yang ketiga. Ketiga karena yang ada angkanya besar di sini 3 dan warnanya hijau. Oke. Ya. Dan terakhir, dan ini Simple, adalah ya. finishing polish. Super finish plus. Ya, super finish plus. Jadi kita nyebutnya finishing polish karena dia polish yang berfungsi sebagai finishing. Oh, langkah Gitu. akhir sebenarnya. Langkah akhir itu proteksi, Mas. Iya. Langkah akhir itu proteksi yaitu di sealant atau di wax. Iya. Yaitu langkah yang keempat. Nah, selain kode angka di Menzena juga ada kode warna. Ya. Ada warna merah di langkah pertama, warna kuning di langkah kedua, warna hijau di langkah ketiga, dan warna biru di langkah keempat. Nah, untuk melengkapi obat ini, dalam sistem yang dibuat oleh Menzena ada juga petnya. Nah, pet itu juga disesuaikan dengan warna yang ada di kemasan, Mas. Jadi kalau kita misalnya pakai langkah pertama dengan warna merah, maka kita pakai pet yang berwarna merah. Oh, tinggal cocokin warnanya aja nih, Pak. Cocokin warna. Kalau kita mau pakai langkah yang kedua yang berwarna kuning, maaf, kita tinggal pakai pet yang warnanya kuning. Tuh. Gampang banget sebenarnya. Ya. Nah, jika kita mau pakai yang warnanya hijau, langkah ketiga, tinggal kita pakai pet yang warnanya hijau juga. Seperti itu. Dan terakhir, kalau kita pengen pakai yang warna biru, kita tinggal ambil pet wax yang warna biru. Ya, ini teman-teman yang nanya, Menzerna, Iya. ya, petnya dari Menzerna. Jadi sangat mudah, tinggal dicocokkan dengan warna di kemasannya. Kemasannya. Kalau 1000 angka satunya besar dan warnanya merah ya pakainya merah. Iya. Step 2 kuning ya ini berarti pet step 2. Iya, betul. Ini polishing. Step 3 ya pakainya yang hijau sesuai dengan yang ada di botolnya. Ini step 3 hijau. Iya, gitu ya. betul. Nanti kalau finishing ini yang keempat. Tentunya yang ini mana biru. urutan seperti ini kasar, agak lembut, menengah. lembut ini paling lembut ya. Paling lembut, Jadi betul sesuai betul. obatnya lah. Betul, gitu ya. betul. Tingkat kekasaran obatnya gitu. Tapi kalau di lapangan seperti tadi ditemukan, oh soft pain, oh hard pain, monggo ini dilompat-lompati Iya, bagaimana caranya untuk betul, menyiasati di itu ya, switching bisa. untuk mengakomodir panas itu banyak sekali solusi-solusi mix dan match-nya gitu ya. Betul, betul sekali Mas. Ini untuk petnya ini Pak. Iya. Saya terus terang belum pernah nyoba. Oke. Saya selama ini pakai produk MagniPet dan Ipo. Oh siap. Karena yang banyak didapati itu Pak Ya. di Jogja ya ini Pak ya. Iya, boleh. Nah, ini apa ada teknologi yang di sini Pak sehingga apa mungkin keunggulan atau karakter apa yang dipunyai oleh pet Menzerna ini? Oke, baik. Sebelumnya mungkin jadi sebetulnya pet itu fungsinya melengkapi dari obat, ya kan? Nah, di beberapa merek yang pernah saya tahu, Mas, itu pernah ada beberapa produk
yang memang secara teknologi dia tidak mampu mempunyai tingkat kekasaran yang tinggi dari sisi obatnya. Oke, jadi obatnya tidak terlalu abrasif. Tidak terlalu abrasif, bukan karena apa? Karena teknologi dari perusahaan tersebut Memang begitu dia bikinnya. tidak mampu membuat Oke. obat dengan tingkat abrasivitas yang Ya. diharapkan. Oke. Nah, untuk mengimbanginya, maka mereka membuat PET yang mampu mengimbangi tingkat kekasaran dari obat tersebut. Jadi ini produk A Produk A kurang abrasif. kurang abrasif. Sehingga diciptakanlah PET PET yang- produk A juga Produk A juga yang bisa mengimprove abrasifnya. betul sekali. Oh, jadi pas dipakai Dipakai sejodoh, sejodoh. itu masuk. Masuk. Oh, Jadi itu. Namun ada juga sebaliknya, Mas. Oke. Obat yang sudah punya tingkat abrasivitas tinggi Oke. sehingga mereka menciptakan PET yang tidak terlalu abrasif, Ya. yang mampu mengimbangi performance dari si obat yang udah abrasif ini, ya. sehingga tidak terlalu over abrasif lah. Iya, iya. Gitu. Jadi formulanya kan masing-masing ya. Masing-masing. Ini produk B ini ketemunya waktu risetnya Iya. dia super abrasif. Iya. Sehingga kalau dipakai Iya. takutnya terlalu abrasif ya Pak ya. Betul, Sehingga betul. PET yang merek B juga ini Iya. dia didesain untuk menurunkan tingkat abrasifnya Iya, ini. betul. Sehingga kalau dijodohkan gini dia Masuk lagi di gitu. grade yang diharapkan Betul tadi. sekali. Oke. Nah, terkadang karena kita nggak dapat informasi yang tepat dari produsen ABC. tersebut itu, maka terkadang kita memperoleh obat dengan tingkat abrasivitas tidak terlalu tinggi atau tidak bisa terlalu tinggi, kita pakai PET yang juga abrasivitasnya tidak tinggi juga karena beda merek nih ya. Ya tadi itu berarti A sama B. A sama B. Lep. Ini tidak abrasif, Tidak abrasif, ini petnya juga Juga tidak tidak abrasif. abrasif. Dipakai. dipakai Loh, nggak ada. kok lama banget ya? Iya, lama banget. Kok nggak cuttingnya nggak oke? Betul. Oh, oke. Nah, sebaliknya kalau tingkat abrasivitasnya sama-sama tinggi, begitu dipakai, Oh, loh kok ini Ganas swirlnya nggak sekali. habis-habis Ya. gitu. Padahal sebetulnya itu swirl baru yang timbul karena sama-sama Ya, abrasif ya, ya, gitu. Jadi seperti itulah sistem yang berlaku di produk lah ya. Nah, kembali ke Menzerna. Menzerna ini karena tadi seperti saya sampaikan di awal dibutuhkan untuk mobil Eropa yang keras, maka dia mendesain antara obatnya tingkat abrasivitasnya tinggi, Jerman punya. Jerman punya, PET-nya pun juga tingkat abrasivitasnya lumayan tinggi, Oke. atau dibilang tinggi lah. Oleh karena itu, tingkat kekasaran dari keduanya menimbulkan friksi atau gesekan yang tinggi, mengakibatkan panas yang tinggi juga. Nah, jadi karakter dari PET Menzerna ini, dia pertama abrasivitasnya lumayan tinggi, Mas. Gitu. Nah, yang kedua, PET itu sendiri, bahan busanya itu terdiri dari dua jenis. Kalau orang bilang ada yang namanya open cell, ada yang namanya closed cell. Kalau open cell itu, kalau kita lihat permukaannya tuh kelihatannya lebih kasar karena lubang-lubangnya lebih besar. Ini yang open cell, Pak. Open cell lebih Jadi kasar, tampak seperti tidak padat ya. seperti tidak padat, betul. Mungkin kalau kayak batu karang. Iya, betul. Seperti itu, Bolong-bolong, bolong-bolong. lebih kecil ya, ini kan Betul, busa ya. betul. Nah, selain itu rongga yang ada di dalam PET Menzerna ini saling berhubungan. Jadi sirkulasi udara di dalam PET ini bisa Oh, jadi lubangnya bukan lubang buntu. Enggak lubang buntu. Jadi lubangnya ini sama lubang yang lainnya nih Saling berhubungan. Bolong Nah, gitu iya, ya? betul. Oh, oke. Apalagi dilengkapi dengan lubang di tengah ini. Hmm. Sehingga sirkulasi udara yang bermain di sini itu bisa bergerak bebas, sehingga PET ini tidak terlalu panas. Oh, Jadi kalau dipakai dia tidak menyimpan panas gitu. oke, karena udara itu gampang lewat. Gampang lewat. Jadi panas yang timbul itu timbul dari kekasaran PET dengan obat, bukan karena PET yang panas. I see. Kalau PET yang panas itu keburukan dari PET yang panas adalah dia secara mendadak itu bisa menimbulkan panas tinggi yang keluar ke arah permukaan cat. Jadi Karena udaranya terjebak di sini. terjebak di sini. Udaranya ya. Iya. Oke, oke. Pada saat ada kesempatan dia udah makin panas,
dia keluar sehingga permukaan cat seperti mendapatkan serangan panas yang berlebihan pada saat itu juga. Itu yang namanya close cell. Untuk mencari tahu close cell atau tidak, atau open cell atau close cell, pertama seperti tadi dari fisiknya kelihatan. Terus kalau kita tiup Mas, kalau bisa kita tiup, kita mudah niupnya karena udara bebas bergerak. Bolongannya connecting. Jadi Tapi udara lewat. Tapi kalau pas kita tiup, Antep itu ya, sini antep kita sakit gitu, nah itu berarti dia Close cell. close cell. Dan close cell itu sifatnya adalah Menyimpan panas. menyimpan panas gitu. Oh sebenarnya teknologi untuk heat release-nya lebih oke ya kalau open cell. Open cell lebih oke, terutama lebih bagus kalau kita pakai mesin dual action Mas. Oh. Karena begini, kalau misalnya kita pakai mesin rotari, panas yang timbul itu terjadi di antara permukaan pad dengan permukaan cat. Ya. Tapi kalau di mesin dual action Mas, panas paling tinggi itu justru di kepala mesin. Oke. Panasnya di kepala mesin. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau kita pakai yang close cell, panas yang ada di kepala mesin ini kesimpan di sini. Lari tapi nggak punya tempat buat keluar. Nyimpen di sini sampai akhirnya dia udah terlalu panas sampai beng keluar, itu mengakibatkan pemolesan menjadi tidak sempurna. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dipergunakan buat mesin dual action, panas yang di kepala mesin ini ditransfer ke permukaan ke dalam pad ini, sama pad kembali dibuang lagi panasnya. Sehingga panas yang nyampe di permukaan cat stabil. Oke. Ini yang saya tangkap untuk padnya tidak panas. Tidak panas. Iya kan? Ya. Karena dia open cell. Betul. Untuk Inzerna. Ya. Tetapi dia abrasif. Betul, abrasif. Jadi, menyiasatinya, misalnya kita mau menggunakan teknologinya yang tidak cepat panas, tetapi tidak ingin terlalu abrasif, gimana Pak? Tinggal main powernya aja atau gimana itu ya? Ya, kembali lagi kalau kita menyiasati supaya tidak abrasifnya, berarti kita hanya bisa ngatur dari obatnya. Obatnya dikurangi, Iya, dikurangi tingkat abrasivitasnya. dinaikkan stepnya. Iya, maksudnya justru diturunin. Misalnya kita pengen pakai pad ini, Tapi nggak mau abrasif, nggak mau abrasif. kedua aja. Iya, betul. Tapi kalau catnya hard paint, baru kita hard pakai paint butuh yang abrasif ya, ketemuin berarti sama yang iya. sejodohnya, Betul, gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Seperti itu. Atau tadi itu pakai ini terlalu abrasif ya, Ya, turunkan. berarti turunkan pakai ini. Gitu. Seperti itu Mas. Oke, Pak, Ya. menarik sekali obrolannya nih sangat bermanfaat. Iya, terima kasih Mas. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mantengin Mas Nung Garas ini yang sering ya itu Pak, hanya 3 tadi. Oh, 3 tersebut ya. Baik, Ya ini baik. alhamdulillah sudah terjawab oleh Iya. Menzerna melalui Pak Bentar ini. Iya. Yes. Semoga lebih sering Pak ke Jogja. Amin. Terima kasih Mas. Mampir-mampir ke Iya. Skinner. Siap, siap Mas. Ya saya mewakili teman-teman di Skinner Iya. atau Works dan yang lihat di Mas Nung Garas Ya. ini mengucapkan banyak terima kasih atas penjelasannya. Saya terima kasih sekali diberi kesempatan ke sini Mas. Udah lama sebelum pengen ke sini cuma karena pandemi jadi mesti ngatur waktunya. Alhamdulillah sekarang udah kondusif, bisa ketemu Iya. Mas Nandung. Suatu kehormatan, terima kasih banyak. Wah, Mas. sama-sama Pak. Semoga bisa terus berlanjut dan Amin. Menzerna Terima bisa kasih. semakin mengembangkan teknologinya, Terima kasih. Amin. memberikan Amin. manfaat ke kita semua dalam Ya. mendevelop bisnis di dunia detailing. Ya. Pekerjaannya bisa lebih cepat, lebih baik, Ya. sehingga bisa mendapatkan profit yang kita harapkan. Yes, ya. Harapan kami seperti itu juga Mas. Ya. Amin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami berdua. Ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan yang paling penting share ke teman-teman semua. Ya. Itu ya Pak? Yes. Cukup ya sore ini? Terima kasih banyak Mas Nandung Ya, atas terima waktu yang kasih. diberikan. Sama-sama. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Cus.